Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Haris di sini. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sistem. Sistem apakah itu? Sebentar. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya tidak akan sendiri. Ada dua teman saya yang akan menemani untuk menjelaskan tentang materi ini. Yang pertama, silakan. Hai. Dan yang kedua, silakan. Oke, perkenalkan dulu teman saya yang sebelah kanan bernama Rahmayani dan yang sebelah kiri bernama Arif Dimansyah. Kami bertiga dari Fakultas Komputer Universitas Masum. Oke, judul yang akan kami angkat itu tentang apa, Rahma? Sistem pendukung keputusan kelompok. Oke, yang dalam bahasa Inggrisnya? GDSS, Group Decision Support System. Wow, pasti menarik sekali kan? Oleh makanya, stay tune di video ini sampai habis. Jangan sampai kelewat sedetik pun apa yang bakalan nanti kita bahas. Let's check this out. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pendukung keputusan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok yaitu sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah kelompok. Pada tahun 1987, awalnya sistem pendukung keputusan kelompok ini terdiri dari 3 bagian, yaitu teknologi komunikasi, komputasi, dan keputusan pendukung. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan kelompok yang terdiri dari 4, yaitu ada decision room, kemudian local area decision, ada sidang legislatif, kemudian ada computer mediated conference. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu decision room. Decision room itu merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 10 orang yang membutuhkan tatap muka. Kemudian yang poin kedua itu local area decision network, yaitu masih kelompok kecil dengan anggota yang tersebar. Yang ketiga itu sidang legislatif. Jadi ini merupakan kelompok yang besar yang terdiri dari 5 sampai 100 orang. Yang terakhir, computer mediated conference, yaitu kelompok besar yang tersebar secara geografis menggunakan konferensi komputer, konferensi audio, serta anggotanya dan tetap bisa berkomunikasi walaupun di berbagai daerah. Komponen dari sistem pendukung keputusan kelompok yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan kemudian manusia. Kenapa sih kita itu harus menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok? Nah, karena sistem pendukung keputusan kelompok ini bisa membantu suatu kelompok atau organisasi untuk mengambil suatu keputusan gitu. Nah, terus keuntungannya apa aja gitu kan? Keuntungannya itu diantaranya yang pertama, anonimitas. Kemampuan untuk bertukar gagasan atau preferensi secara anonim di lingkungan sistem pendukung keputusan kelompok mendorong peningkatan partisipasi oleh anggota kelompok dan akibatnya lebih banyak informasi yang dibagikan. Lalu ada komunikasi paralel. Dalam pertemuan lisan, orang harus mendengarkan orang lain berbicara dan tidak dapat berhenti sejenak untuk berpikir. Sistem pendukung keputusan kelompok memungkinkan setiap orang untuk berbicara secara paralel, mengetik, dan bertukar komentar tertulis secara bersamaan melalui jaringan komputer. Lebih terstruktur. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membuat peserta fokus pada pertemuan sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap atau prematur. Kelompok yang menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok tetap fokus pada masalah yang ada dan tidak akan membahas atau mengobrol tentang topik lain dengan teman atau orang yang ada di sebelahnya.
kelemahannya juga, yaitu yang pertama komunikasinya lambat, yang kedua kurangnya kelayakan media, dan yang ketiga kemungkinan meningkatnya konflik, dan yang keempat ada penyalahgunaan teknologi. Kesimpulan untuk materi barusan tentang sistem pendukung keputusan kelompok, yaitu sistem ini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang kegunaannya untuk memperbaiki pengambilan keputusan suatu kelompok di organisasi ataupun di perusahaan. Dengan keuntungan, yang pertama ada anonimitas, yang kedua ada komunikasi paralel, yang ketiga ada automated record keeping atau pencatatan otomatis, dan yang keempat lebih terstruktur. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan sekalian yang sudah menyaksikan video ini, dan tadi penjelasan tentang SPKK atau sistem pendukung keputusan. Saya Muhammad Haris. Saya Rahmayani. Ucapkan terima kasih karena teman-teman semua telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. See ya.